Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Syara Adam dengan NIM 14621000214. Oke, pada presentasi kali ini sebenarnya saya ingin mendemokan terkait tugas ITS saya, yaitu Emerging Teknologi, di mana tugas ini akan langkah-langkah pembuatan laporan penelitian sesuai topik masing-masing. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada Publish or Perish, yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mencari jurnal atau topik. Jadi jurnal-jurnalnya itu bisa dicari di aplikasi Publish or Perish. Nah ini kebetulan, nah ini kebetulan ini saya di versi 8 ya. Jadi nggak jauh beda, tetap sama aja. Cuma ini saya di versi 8. Kemudian ada Fast Viewer, itu mencari gap penelitian yang bisa diambil. Kemudian ada elemen pengkodean dari jurnal yang dimasukkan ke dalam Excel, ada ChatGPT untuk memperbaiki tulisannya, ada juga bisa menerjemahkan bolak-balik. Nah, si ChatGPT ini sebenarnya bukan hanya untuk memperbaiki tulisan ya. Jadi ChatGPT ini gunanya untuk menjawab semua pertanyaan kita. Jadi user itu akan menjawab semua pertanyaan kita. Si ChatGPT ini akan menjawab semua pertanyaan kita berdasarkan knowledge dia, berdasarkan pengetahuan dia, gitu teman-teman. Kemudian ada Paperpal. Paperpal ini website yang digunakan untuk memperbaiki grammar. Jadi dia bisa memperbaiki grammar, penulisan bahasa Inggris yang salah atau yang kurang baik. Ya. Ada Mendeley. Mendeley ini pembuatan citasi dan referensi. Jadi kalau teman-teman mengambil referensi dari jurnal orang, nah Mendeley ini kan nggak perlu manual tuh ngetik siapa autornya, tahun rilis jurnalnya, halamannya berapa, itu nggak perlu. Jadi Mendeley ini tinggal insert aja nanti seperti itu dan bisa langsung masuk ya sebagai citasinya atau daftar pustakanya. Kemudian ada chatpdf.com. Chatpdf sendiri ini digunakan untuk menganalisa sebuah dokumen. Jadi contoh nih, teman-teman nih punya jurnal, teman-teman selalu ingin menganalisa tuh apa isi dokumennya. Nah, si chat PDF ini bisa ya. Jadi kalian tuh tinggal upload jurnalnya ke chat PDF, nanti si chat PDF tuh akan menganalisa tuh dokumennya. Nah, contoh kalian tanya misalnya apa isi dokumen ini. Nah, nanti itu si chat PDF-nya itu akan menganalisa berdasarkan apa isi jurnal tersebut. Karena ya si jurnalnya telah diupload gitu ya teman-teman. Oke, mungkin yang pertama kita coba Publish or Perish. Di Publish or Perish ini teman-teman, nah kan teman-teman bisa cari jurnalnya. Biasanya dari Google Scholar sih. Misalnya contoh nih, topik penelitian saya kan ingin membuat pengembangan tentang sistem informasi akademik. Itu ya, misalnya jadi teman-teman bisa cari aja sistem informasi akademik. Tinggal cari. Tadi saya cek OBS dulu, masih menyala, takutnya mati. Nah, dapat tuh nih banyak jurnalnya terkait dengan sistem informasi akademik. Nah, kebetulan laporan atau penelitian tugas akhir yang saya buat tuh implementasi sistem informasi akademik basis web menggunakan framework Laravel. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian double klik aja misal kalian butuh referensi dari sini. Sebentar, ini lemot. Oh, ini dikirim file ya. Nah ini dia aplikasinya. Nah, jurnal gitu. Nah kebetulan saya sudah mendownload jurnal tadi dari Publish or Perish juga downloadnya. Ada dua jurnal ini ya, kalau nggak salah. Sebentar saya buka di Google Chrome. Sorry. Nah ini implementasi framework Laravel pada aplikasi pengelolaan nilai akademik basis web. Ini dari Universitas BSI. Nah jurnalnya dapat ya teman-teman. Nah persis. Sama satu lagi tadi yang ini, Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web di SMK Widya Taruna Kabupaten Karanganyar. Nah yang ini tuh
Sebenarnya saya dua ini sudah cukup ya buat contoh aja, buat jurnal ini buat contoh. Di sini juga ada UI-nya sudah. Jadi mungkin seperti ini. Nah, rencana saya itu membuat sistem informasi akademik yang desainnya itu lebih menarik, pertama lebih menarik dan responsif. Tuh. Dan yang pastinya nggak ada bug ya, jadi biar bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan penggunaan dari chat PDF. Jadi chat PDF itu digunakan untuk menganalisa si dokumen ini. Jadi saya buka dulu chat PDF di sini. Nah, kebetulan tadi saya sudah sempat upload karena tadi ada video yang nggak keload karena kamera mati dan laptopnya mati. Jadi saya sudah upload sebenarnya. Ini untuk yang 10942 itu ini kita cek. Nah, ini ya. Sama ya. Sistem informasi akademik sekolah basis web. Sistem informasi sekolah berbasis web sama ya. Nah, ini tuh kalian bisa tanya. Nah, ini seperti yang saya tanya, tolong buat rangkuman dari jurnal ini pada poin-poin pentingnya. Nah, dia memberikan tuh jawabannya. Nah, lihat. Keren ya. Ini poin-poin penting dari jurnal ini. Dan satu jurnal lagi, ini yang ini. Implementasi framework Laravel pada aplikasi pengolahan nilai akademik basis web. Nah, setelah itu kalian lihat implementasi sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel. Itu yang file apa ini? 90461. Oh ya, yang ini ya. Nah, ini maksudnya menggunakan framework Laravel. Jadi ada dua file ini. Sama juga saya di sini juga tanya ya. Tolong rangkum jurnal ini pada poin-poin pentingnya. Nah, dia memberikan tuh sama yang dilakukan sama yang seperti ini tadi. Nah, rangkuman pada poin-poin pentingnya sama ya kan. Jadi dia tuh menjawab berdasarkan apa yang telah ada di dokumennya sini. Nah, sekarang nih, misal teman-teman ingin membuat penelitian tentang apa ya? Saya contoh penelitian saya, misal saya buka ChatGPT dulu. Nah, ChatGPT ini tools juga, dia tuh mampu menjawab semua pertanyaan dari kita ya teman-teman, berdasarkan knowledge dia. Nah, teman-teman sebenarnya kalau ada dana lebih, teman-teman tuh bisa purchase di GPT-4. GPT-4 itu lebih keren teman-teman. Yang pertama, dia ada fitur untuk upload file. Jadi teman-teman bisa melewati tools untuk memakai chat PDF yang pertama. Chat PDF ini kan untuk membaca file kan. Nah, di GPT-4 itu ada fitur buat upload filenya. Jadi lebih keren teman-teman. Bisa upload file dan si GPT-nya nanti akan menganalisa si filenya seperti itu. Jadi misal gimana cara penggunaannya? Misal saya tanya dulu, kita sapa dulu ya teman-teman. Jadi bisakah Anda membantu saya seperti itu? Nah, dia akan menjawab, tentu saya akan membantu Anda. Apa yang sedang saya hadapi? Nah, seperti itu. Nah, berhubung di sini saya sudah mendapat dua rangkuman ini. Nah, saya ingin nyuruh untuk membuat bagian abstrak dan pendahuluan pada laporan penelitian saya seperti itu. Apakah kira-kira GPT ini bisa ya? Jadi mungkin saya akan ambil dulu si rangkuman-rangkuman ini, saya taruh di notepad mungkin. Oke, yang pertama ada ini. Nah, ini kita ambil dulu rangkuman yang pertama. Itu kita buka jurnal 1. Nah, itu ada jurnal 2 yang ini kita copy juga. Nah, sudah dapat nih jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, kita copy, kita taruh ke ChatGPT teman-teman. Jadi misalkan kalian tuh tanya ke ChatGPT-nya seperti ini. Ini contoh ya, saya ingin membuat penelitian atau tugas akhir misal dengan judul pengembangan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan Laravel dengan desain yang responsif
dan elegan. Misal seperti itu teman-teman. Jadi untuk judul bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Ini saya hanya memberikan contohnya. Saya akan memberikan contohnya. Jadi untuk judulnya bisa teman-teman sesuaikan lagi sebenarnya. Nah, misal seperti ini. Kan seperti ini. Setelah itu di bawah saya telah membaca 2 jurnal dan telah mendapat rangkuman dari jurnal tersebut. Berikut rangkumannya. Nah, ini tinggal di copy. Setelah itu masuk ke sini, paste. Sudah ada rangkumannya. Nah, setelah itu tinggal kalian suruh si ChatGPT ini untuk tolong buatkan saya bagian abstrak dan pendahuluan untuk tugas akhir saya berdasarkan referensi dari rangkuman 2 jurnal yang telah saya kirim. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi penggunaan ini si ChatGPT ini akan membuatkan bagian abstrak dan pendahuluan berdasarkan dari rangkuman-rangkuman ini. Ini untuk contoh saja teman-teman. Misal saya enter. Nah, ya keren ya. Jadi misal seperti ini, jadi membuat abstraknya, membuat bagian pendahuluannya, keren ya teman-teman. Jadi dengan modal ChatGPT saja teman-teman tuh bisa membuat penelitian atau tugas akhir ya. Nah, misal nih teman-teman ingin masukkan ke dalam Microsoft Word. Microsoft Word. Nah, kan sekarang tuh banyak penelitian yang menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi teksnya tuh isinya bahasa Inggris semua. Nah, alangkah baiknya kita coba suruh ChatGPT untuk mentranslate ini. Bagian abstrak di translate, bagian pendahuluan di translate. Teman-teman sebenarnya untuk translate bisa menggunakan Google Translate. Tapi si ChatGPT ini juga mempunyai kemampuan untuk mentranslate. Jadi GPT ini dia kalau nggak salah support beberapa banyak bahasa ya teman-teman. Jadi coba new chat. Setelah itu katanya tolong bantu saya untuk mentranslate teks ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi bisa teman-teman. Jadi kita ambil dulu yang tadi sebentar. Sayang ini ya, kita ambil bagian abstraknya sampai bagian pendahuluannya teman-teman. Kita ambil, kita pastekan di sini. Nah ini ya teman-teman, keren ya, abstraknya ditranslate menjadi bahasa Inggris oleh ChatGPT ini. Jadi ChatGPT ini juga keren banget teman-teman, serius. Dia tuh hampir bisa menjawab semua pertanyaan dari user di batas knowledge dia ya. Nah kalau teman-teman tuh lebih enak lagi, teman-teman bisa purchase yang GPT-4. Ini tuh keren banget, jadi nggak perlu kalian cari rangkuman dulu, kalian suruh si chat PDF buat cari rangkumannya, tapi GPT-4 tuh bisa upload file. Nah, jadi si jurnalnya itu kalian tinggal upload aja ke ChatGPT, nanti dia tuh akan menganalisa si filenya, semua itu dianalisa. Jadi teman-teman bisa enak, jadi bisa tanya-tanya gitu. Banyak sekali toolsnya buat GPT-4 ya. Kalau GPT 3,5 ini kan enggak ada ya, enggak ada toolsnya sama sekali ya, cuma ya chatbot ini aja. Tapi kalau yang GPT-4 itu toolsnya banyak sekali teman-teman, udah include di dalam website ini gitu teman-teman. Nah sekarang nih, ini kan sudah dapat nih si apa teks bahasa Inggrisnya. Nah nggak cuma dari itu, kita harus memastikan bahwa si grammarnya itu benar, penulisan bahasanya itu benar atau sudah sesuai dengan kaidah bahasa Inggris ya teman-teman, atau sudah sesuai struktur penulisan dari bahasa Inggris. Nah dimana kita bisa mengecek itu, kita bisa menggunakan bantuan Paperpol. Nah ini bisa login dulu. Bisa new dokumen mungkin.
Nah, ini dia. Jadi kita tinggal paste tulisan kita di sini. Nah, ini juga ada add-in buat Word. Jadi Word nanti jadi si paperpole-nya itu ke include ke Word itu lebih keren lagi, bisa mengoreksi langsung di dalam sini. Itu lebih keren ya teman-teman, paperpole. Jadi kita coba cek yang ini ya. Yang ini kan bahasa Inggris. Nah, kita copy si hasil translate-nya, kita copy. Kita masukkan ke dalam paperpole. Jadi seperti ini. Nah, lihat dia akan analyzing sentence ya. Dia lagi scanning teksnya, dia akan menganalisa semua dokumennya. Adakah kata penulisan yang kurang tepat ya teman-teman? Apakah ada kata penulisan yang kurang tepat? Dan nanti itu, nah lihat, akan dibenarkan. Oh, keren ya teman-teman. Sebentar, dia masih scanning. Kita tunggu dulu. Nah ini sepertinya sudah ya scanningnya. Nah, gimana contoh penggunaannya? Nah di sini ada seperti yang di garis bawahi merah-merah ya. Garis bawahi merah-merah. Garis bawahi merah-merah ini tuh artinya seperti teks yang apa ya, dibilangnya tuh yang kurang tepat gitu menurut si paperpole. Jadi bisa di solve juga sama paperpole-nya. Kita lihat dari atas pertama, ada art ini, bagian ini. Nah bagian ini, oh ini bisa ditambah ide loh gitu katanya. Nah teman-teman tuh nggak harus langsung mau ya, teman-teman tuh bisa accept atau reject. Jadi misal teman-teman nih sudah keke nih, kayak oh ini bahasa Inggris yang tak buat ini udah benar misalnya gitu, ya teman-teman bisa reject aja, lanjut ke perbaikan berikutnya gitu. Ini bisa juga klik eh, tombol flash ini artinya accept ya teman-teman, jadi mengambil perubahan dari sini. Jadi bisa saya accept. Nah dia itu, nah ditambahi kata the. Nah lagi yang baru, nah desain, kata desain di sini bisa diganti menjadi desain, mungkin lebih baik katanya, atau menggambarkan jamak ya teman-teman, bentuk jamaknya. Dan juga titik koma di sini dihilangkan ya teman-teman. Ya, koma di sini dihilangkan katanya. Nah, kalian bisa accept all untuk mengganti perubahan ini tentunya. Nah, teman-teman diperbaiki lagi. Ada lagi yang ini. Nah, ini diganti seperti the diganti n gitu. Keren ya teman-teman si paperpole ini. Jadi kayak bermanfaat banget buat pengecekan grammar. Grammarnya kalian akan dicek di sini sih. Kalian bisa accept. Setelah itu kalian juga bisa ya the first jurnal highlight bin. Nah ini dibenerin, daripada menggunakan well ini bisa pakai whereas. Nah ini kan bisa recheck ya, misalnya nggak suka atau kalian itu emang sudah fix dengan kemampuan bahasa Inggris kalian, misal bisa accept. Karena di sini saya akan menggunakan contohnya. Nah ini ada beberapa kata yang di repair sama paperpole-nya, bisa kalian accept all. Di sini juga bisa accept. Ini ya teman-teman, tinggal accept gini, bisa accept, bisa accept, accept all, accept, accept all. Nah, looking good so far. Jadi terlihat baik sejauh ini. Nah, itu keuntungan menggunakan paperpole, bisa menggunakan seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini ada limitnya ya. 156 free use left ini ya. Next refill in 26 days. Jadi dia itu akan merefill kembali ke 200 dalam waktu 26 hari. Itu teman-teman. Kalau kalian nggak pingin ya kalian bisa klik upgrade ini buat purchase ya teman-teman, upgrade agar bisa dipakai terus menerus. Di sini nggak cuma buat memeriksa grammar, dia juga bisa rewrite, menulis ulang. Nah ini lemot, ini ada paraphrase, ada trim untuk keperluan akademik dan synonyms seperti itu. Ada translate juga, kemampuan translate. Ini misal rewrite. Nah ini misal bisa di paraphrase juga teman-teman, tinggal klik paraphrase gini. Teks ekspresi nah ini bisa ditulis di sini teman-teman. Itu untuk paraphrase, itu untuk penggunaan paperpole ya teman-teman. Jadi kalian bisa copy nih, jadi tinggal copy aja, kalian masukkan ke wordnya. Nah keren ya teman-teman, dengan seperti itu kalian udah dapat bagian introduction dan bagian abstrak. Kalian tinggal tambahin keyword di bagian abstraknya ya.
Nah, di sini tinggal kalian tambahin misalnya bold. Biasanya abstrak itu ada dua bahasa ya teman-teman. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa kalian tambahin sendiri nanti. Nah, di sini atasnya itu judul gitu kan. Udah keren ya teman-teman untuk penggunaan dua tools tersebut. Ya ada abstrak, ada introduction, udah dapat bagiannya. Nah, itu dari kegunaan si tools-tools tersebut. Jadi ada chat PDF, ada chat GPT, ada Paperpal. Ini sangat berfungsi semua ya teman-teman. Keren. Nah, misal nih kalian, misal ya, ini misal saja kalian tuh sudah selesai mengerjakan laporan. Jadi sudah selesai mengerjakan laporannya, ingin membuat citasinya. Citasi itu kutipan ya, Kak, seperti teks ini tuh diambil atau mereferensi dari jurnal mana gitu kan. Biasanya kan kalian tulis ulang nih, misal namanya tuh Muhammad itu. Terus tahunnya nanti belum ada tahunnya gitu kan misal. Nah, si ada tools yang namanya Mendeley. Mendeley itu digunakan untuk citasi yang cepat sekali ya teman. Jadi kalian nggak perlu nulis manual, jadi dia itu otomatis dibuatkan berdasarkan file yang kalian upload nanti. Sini saya akan contohkan menggunakan Mendeley. Nah teman-teman, nah kalian tinggal klik add. Nah kalian masukkan si PDF tadi. Misal PDF saya itu kan yang sebentar saya pakai details yang 10942 ya kalau nggak salah ya, saya cek. Oh ya 10942. Nah kita lihat, nah otomatis terdetek ya teman-teman. Sistem informasi akademik sekolah basis web di SMK Widya. Keren ya teman-teman, bisa secepat itu dia pendeteknya. Jadi terdetek juga untuk abstraknya terdetek, teksnya terdetek ya teman-teman. Satu lagi untuk file 90461 ini misal 90461 ini. Nah keren ya teman-teman, kedetek juga. Implementasi sistem informasi akademik basis web menggunakan framework Laravel. Oleh siapa yang kena, autornya kena, lihat. Karena teman-teman dari year-nya kedetek, volumenya, isu, dan pages-nya. Ini juga. Jadi Mendeley itu benar-benar keren banget. Nah, bagaimana sekarang cara citasinya? Nah, kalau kalian menginstal Mendeley Desktop itu di Word-nya nanti sudah otomatis. Misalnya gini ya, kalian ambil di sini nih. Misal ini kalian ingin mensitasi di bagian ini, kalian tinggal pergi ke reference. Setelah itu insert citation. Nah, kalau kalian sudah menginstal Mendeley Desktop, nanti tiba-tiba ada tombol go to Mendeley. Kalian klik saja. Nah, nanti akan kebuka lagi Mendeley-nya. Nah, kalian arahkan, itu tadi karyanya siapa ya? Apakah karyanya ini, apa karyanya ini gitu. Misal kalian tuh yakin, oh ini karyanya ini. Tinggal klik sekali, setelah itu pencet site. Nah, gimana teman-teman, keren ya. Jadi nggak usah kayak kalian nyari satu-satu ini punyanya siapa. Selama kalian tahu file mana, tinggal menggunakan Mendeley itu tadi. Terus mungkin di bagian introduction juga, ya misal ya ini buat contoh, kalian juga tahu ini, oh kita buka Mendeley lagi, ini punyanya yang ini. Kalian tinggal klik site. Nah, keren ya teman-teman, asik ya Mendeley ya, bisa melakukan seperti itu. Dan itu sangat keren sekali teman-teman. Jadi misal kalian udah ngerjakan banyak dan sudah fix nih dengan pengerjaan kalian, dia bisa langsung saja disitasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Nah, daftar pustaka selama kalian sudah menginsert ini dari Mendeley, ini kan dari Mendeley ya, dan ini juga dari Mendeley si ini. Nah, ini tuh kalian bisa langsung insert aja. Misal kalian buat bagian daftar pustaka nih, misal. Nah, kan dari daftar pustaka. Nah, gimana cara, masa juga kalian harus satu-satu lagi manual kalian mengetik siapa nama judul artikelnya, judul jurnalnya, kelamaan ya teman-teman. Nah, dengan Mendeley ini akan dibuatkan otomatis selama kalian sudah memasukkan citasinya. Ini citasi sudah dimasuk, ini citasi juga sudah masuk, tinggal daftar pustakanya kalian tekan insert
bibliografi. Keren teman-teman, gimana? Ini sudah ada dua. Kenapa kok tiba-tiba ada dua? Karena di sini saya cuma memasukkan dua. Kalau kalian memasukkan satu citasi lagi, pasti otomatis diupdate. Atau kalau nggak diupdate, kalian bisa refresh, kalian hapus, kalian pencet insert bibliografi lagi. Ini sudah sesuai ya teman-teman. Untuk yang pertama nih contoh Firma Sarul B. Ini dari jurnal implementasi sistem informasi akademik berbasis web menggunakan Laravel, jurnal transformasi. Firma Sarul B ya. Nah ini ya, implementasi sistem informasi akademik berbasis web menggunakan framework Laravel. Keren ya teman-teman, dari jurnal apa, volume dan nomornya, pagesnya gitu. Keren sangat ya teman-teman, keren sekali itu, sangat keren sekali. Itu untuk penggunaan Mendeley ya teman-teman, seperti itu. Nah sebenarnya tools-tools AI yang sekarang tuh banyak sekali ya teman-teman. Semakin keren, semakin update perkembangan zaman itu semakin keren. Nah ke saran saya sih teman-teman nih, saran saya teman-teman itu purchase untuk GPT-4 karena GPT-4 itu keren banget. Saya nggak bisa mencontohkan karena saya pernah pakai dulu di laptop teman saya. Jadi dia tuh punya fitur GPT-4. Dia tuh keren sekali teman-teman. Jadi bisa upload file, bisa upload file, bisa membayar bisa upload gambar juga. Si GPT-4 itu keren sekali ya teman-teman. Nah, itu untuk penggunaan GPT-GPT. Dan juga ada yang namanya Grammarly, teman-teman. Grammarly itu juga kalau nggak salah dia tuh sama kayak Paperpol, juga bisa mengambil ini apa namanya, memperbaiki Grammarly itu. Coba ya saya buka dulu, saya cek dulu. Nah, nah sama ya teman-teman, sama seperti Paperpol, kalian juga bisa ngepaste tulisan yang tadi, yang bahasa Inggris tadi ini, yang sekiranya teman-teman tuh nggak yakin sama skill bahasa Inggris kalian, jadi bisa di copy masuk ke Grammarly, kalian pastekan di sini. Nah nanti teman-teman tuh akan diteliti ya, mulai dari correctness. Nah ini sama ya, ada garis merah-merahnya, saya ditambahin tulisan gitu. Save ditambahin. Nah ini banyak juga yang kuning-kuning ini, cuma ini lebih ke berbayar ya mungkin teman-teman. Iya. Note 93 out 100. Jadi kemampuan bahasa Inggris GPT itu kata si Grammarly itu 93 dari 100. Karena ini ternyata di score represent the quality of writing in document. Jadi merepresentasikan skor dari sebuah dokumen ya, 93 dari 100. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya Humata. Humata AI itu Humata AI itu juga begitu. Kalau Humata AI ini mungkin lebih sama kayak chat PDF ya. Jadi dia tuh kalian upload dokumennya, nanti bakal dianalisa tuh sama si Humata AI-nya. Iya, coba saya coba login dulu. Nah ini kita coba upload dokumen ya. Misal saya akan upload yang 10942. Nah, ini beberapa juga sudah saya coba untuk Humata. Ini 10942, kalian tinggal ini masih loading. Nanti bakal muncul tombol as di sini.
tinggal ditunggu saja sebentar. Nah, ini sudah ada tombol asnya. Kalian tinggal klik aja tombol as. Nah, sama ya teman-teman, dia bakal seperti chat PDF tampilannya. Jadi dia akan membaca. Nah, ini jurnal teman-teman yang kalian upload, yang teman-teman upload. Kalian bisa langsung tanya di sini gitu. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau chat PDF itu kan bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi tolong rangkum. Nah, apakah mata ini bisa pakai bahasa Indonesia juga? Kita coba dulu. Misalnya kita tanya, jurnal ini membahas apa? Jadi, apakah dia tahu? Oh, tahu juga ya teman-teman pakai bahasa Indonesia. Keren juga nih Humata nih. Jadi dia menjawab, jurnal ini membahas pembangunan sistem informasi akademik sekolah basis web di SMK Widya Taruna Kabupaten Karanganyar menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, framework Laravel dan database MySQL. SIM ini melalui tahap pengujian menggunakan metode black box testing dan kuesioner sistem usability scale. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh SMK Widya Taruna. Seperti itu. Keren ya teman-teman, ini sudah terdapat UI-nya untuk jurnalnya. Nah, mungkin penggunaan Humata dan ZPDF itu hampir sama ya. Ada lagi yang namanya yang untuk menganalisa dokumen itu namanya PDF JIR. Nah, PDF JIR ini kalau nggak salah juga sama juga, tapi dia di-download. Jadi bisa convert PDF, ada bisa mengedit PDF ya kalian teman-teman, ada mengedit, memasukkan tanda tangan gitu. Bisa membagi, bisa mengorganisir, ada OCR-nya juga, dan mengkompres file PDF yang terlalu besar seperti itu. Itu untuk penggunaan PDF JIR-nya. Jadi makin banyak sekali untuk tools-tools AI, makin keren. Kalian bisa, teman-teman bisa coba aja sendiri penggunaan laporannya di PDF seperti itu. Sebenarnya banyak lagi, ada Bing AI. Bing AI itu menjawab pertanyaan tapi dia selalu reference ke Google karena Bing itu punya Microsoft ya teman-teman. Seperti itu. Ada Gemini, kalau Gemini itu bawaannya Google, AI bawaan Google. Ada Gemini, coba kita Gemini. Sorry, Gemini AI. Nah ini gemini.google.com, dia emang bawaannya Google. Nah di sini kalian bisa masukkan perintahnya gitu di sini. Nah, tapi di antara semua AI saya lebih suka GPT, apalagi yang GPT-4 itu bener-bener keren banget teman-teman. Si GPT-4 ini, lihat kalian akan dapat akses to GPT-4 our most capable model. Jadi atau lebih banyak model yang lain ya, bukan cuma model GPT aja. Jadi bahkan ada image generator itu, terus ada copywriting, human CEO, itu bisa semua teman-teman. Keren. Dan ini ada tambahan access to additional tools like DALL-E. Kalau kalian belum tahu DALL-E itu mengenerate gambar dari sebuah teks yang kalian kirim. Jadi misal kalian prompt tuh, buatkan saya gambar manusia di pantai gitu. Nah, si DALL-E itu akan membuatkan gambar yang benar-benar dibuat, bukan cari di Google gambarnya. Jadi gambarnya itu benar-benar dibuat dari nol dengan kecepatan yang tentunya pasti machine learning ya teman-teman. Itu dia juga support browsing, jadi GPT-4 bisa browsing ke internet untuk kabel terupdate-nya dan advanced data analysis and more. Ini banyak sekali teman-teman, untuk GPT-4 ini serius banyak sekali toolsnya. Saya pernah coba, dia keren, keren banget. Bahkan kalian kalau udah purchase di GPT-4 kan tuh nggak perlu punya mengakses chat PDF lagi, nggak perlu pakai Paperpole lagi, Gemini atau Humata, Grammarly dan yang lain. Itu udah include semua di sini, ada toolsnya, kalian tinggal pakai aja, bener-bener tinggal pakai. Keren banget untuk GPT-4 ini. Saya sarankan sih untuk purchase GPT-4 ya, kalau emang tujuannya bener-bener butuh AI untuk membantu tugas atau laporan akhir kalian, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya demokan untuk penggunaan tools-tools AI yang ada di internet saat ini. Mungkin kedepannya pasti akan maju lagi, tools-tools AI itu makin banyak, makin bahaya juga mungkin teman-teman ya. Jadi ya
dibiasakan untuk adaptasi sama perkembangan zaman dan teknologi ya teman-teman. Mungkin untuk tutorial untuk demo kali ini saya tutup di sini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.